Belum lama ini Reno Barak meletakkan batu pertama pembangunan sebuah masjid di komplek perumahan elit dan islami yang tengah dibangunnya di kawasan Tangerang. Bagi kami semua, tetapi juga merupakan ikhtiar kita untuk membangun fondasi iman, fondasi kebersamaan, dan juga fondasi persaudaraan. Kali ini tak main-main, Ashanti malah sudah diseret resmi ke polisi sejak 18 September silam di Polres Metro Tangerang Selatan dan Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan karyawannya sendiri Ayu Khairun Nurisa. Ayu melaporkan Ashanti dengan tuduhan serius melakukan perampasan aset dan ilegal akses. Menimpa hidup Ashanti, belum juga lepas dari ujian akibat dikadali mafia tanah serta usaha yang bangkrut. Kini istri Anang Hermansyah ini harus kembali menghadapi tambahan masalah. Kali ini tak main-main, Ashanti malah sudah diseret resmi ke polisi sejak 18 September silam di Polres Metro Tangerang Selatan dan Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan karyawannya sendiri Ayu Khairun Nurisa. Ayu melaporkan Ashanti dengan tuduhan serius melakukan perampasan aset dan ilegal akses. Ashanti dan kawan-kawan ini maupun wartawannya, karyawannya maksudnya ya, itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Perampasannya terjadi di situ dan di rumahnya di Cirende. Ada beberapa tempat. Ada 2 tempat. Awalnya di handphone, terus minta password, terus m-banking, gitu-gitu. Terus tas aku juga udah nggak dipulangin gitu. Tasnya itu ada laptop, ada dompet, ATM gitu. Itu diminta secara paksa. Intimidasi ada. Resmi jadi terlapor di kepolisian, Ashanti masih belum muncul. Saat ini mertua Atta Halilintar itu tengah berada di Madura untuk urusan pekerjaan. Namun lewat orang kepercayaannya, Ashanti membantah keras semua tuduhan Ayu. Ia merasa difitnah dan menyindir Ayu sebagai maling, teriak maling, lewat unggahan di media sosial pribadinya. Pengambilan handphone berikut mobil dan sertifikat rumah Ayu berawal dari kasus penggelapan uang sebesar 2 miliar yang dilakukan Ayu. Bahkan Ayu sendiri sudah mengakui perbuatannya dan Ashanti telah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Ini ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Ashanti dan manajemen perusahaan. Dia sudah mengakui bahwa menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Salah satunya pengakuan dia, kalau dari cek dimutasinya, ya untuk perawatan. Setelah itu suaminya datang ke kami memohon supaya tidak dilaporkan ke polisi. Diselesaikan secara kekeluargaan, diminta datang ke rumahnya bareng dia. Jadi kita didatang ke sana karena sertifikatnya itu ada di rumah dia. Ya, jadi ketika ada narasi framing dirampas jam 3 pagi, itu fitnah besar. Atas fitnah Ayu ini, rencananya pihak Ashanti kembali akan membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Kita juga melakukan upaya hukum karena ya kita akan buka laporan mungkin nanti di Polda Metro Jaya. Harus berurusan dengan polisi dengan kasus yang serius, sungguh semua ujian yang sangat pahit. Namun di balik ujian yang dihadapinya ada sedikit yang menghibur. Ashanti dan Anang kemarin mendapat kabar kalau bisa menunaikan ibadah haji di tahun 2026 mendatang. Yang pasti tadi ketika hari ini Bunda difitnah dengan kejam, Ibunda sama Mas Anang insya Allah tahun depan berangkat haji. Tentu kabar itu sangat ditunggu-tunggu oleh Ashanti.
Lantaran ia dan Anang sudah menunggu selama 8 tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima itu. Oh ya, terakhir-terakhir ini kan pasti ya namanya hidup ya, pasti ada aja cobaan. Kadang kadang senang, kadang dikasih sedih ya, kita jadi bisa punya kesempatan ke Allah tuh bisa mengadu, istilahnya bisa kayak berkeluh kesah lagi ke sana. Jika sang ibu mertua tengah menghadapi berbagai ujian hidup, sang menantu Atta Halilintar justru sedang menambah lagi ladang pahala. Setelah membangun 5 masjid di berbagai daerah, kini suami Aurel Hermansyah itu akan membangun pesantren khusus buat anak yatim di Purwokerto, Jawa Tengah. Pesantren ini merupakan pesantren kedua yang dibangun Atta. Sebelumnya Atta sudah membangun pesantren di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Nanti kita mau ada pesantren yang baru di mana di masjid kita itu di Purwokerto. Nanti kita ada masjid, di dekat masjid yang waktu itu terakhir dibangun akan ada pesantren tahfiz untuk adik-adik kita dari yatim piatu. Kekayaan Atta tak perlu dipertanyakan lagi. Terbukti dengan mewahnya hunian dan kendaraan pribadi yang dimilikinya hingga gaya hidup sehari-hari. Berbagai bisnis yang dijalankan oleh YouTuber nomor 1 di Indonesia ini juga semakin menggurita seperti properti hingga kuliner. Nggak ada yang mudah punya ini punya itu, tapi kita terus berusaha, terus belajar sama yang udah bisa. Menurut aku lebih susah ngurus yang kayak masjid gitu daripada pesantren. Intinya aku berada di sini untuk belajar dan belajar. Hari ini kita merayakan spesial buat ulang tahun ibu, jadi satu tim kita akan berangkat ke Pangandaran. Demi memberikan kejutan sekaligus kebahagiaan ibundanya Umi Kalsum, Ayu Ting Ting rela hamburkan uang yang tidak sedikit untuk memboyong keluarga besarnya berlibur ke Pangandaran, Jawa Barat. Kita lagi di jalan mau menuju ke Pangandaran karena merayakan ulang tahun ibu. Bahkan Ayu sampai menyewa 2 bus besar untuk mengangkut anggota keluarga, tetangga, kerabat, hingga fans yang ikut ke sebuah resort mewah. Menggunakan 2 bus, 1 minibus, 1 lagi big bus. Asik, big bus. Selamat liburan, sampai ketemu di Pangandaran. Jadi karena kita di keluarga besar, jadi banyak sekali yang kita bawa. Kalau banyak lagi emang gak lucu. Tapi gak apa-apa. Ini buat santai nanti malam ya, nanti buat santai kita malam-malam bisa nonton ini ya mas? Movie. Momen bahagia itu pun berlangsung hangat, memperlihatkan kedekatan yang luar biasa. Kejutan penuh cinta ini pun menghadirkan kue spesial dan dekorasi bertema floral yang ceria, bertemakan warna kegemaran sang ibu yaitu ungu. Ya jelas seneng lah ya bisa kasih surprise ibu berhasil gitu, karena kita kan pasti setiap tahun pasti ada ajakan surprise-nya gitu, dan kali ini emang idenya tuh ide dari aku sama Siva sih berdua. Selamat pagi, kita pagi-pagi tadi udah sepedahan, udah jalan pagi, terus kita udah main pingpong sekarang, kayak seru banget, dan bentar lagi kita mau sarapan. Usai berpesta, keesokan harinya Ayu dan keluarga pun menikmati keindahan alam Pangandaran dengan berjalan santai dan bermain-main di laut. Ayu pun tampak begitu senang dapat menyenangkan semua hati. Iya, healing lumayan lah, walaupun cuma sehari, tapi kan panjang tuh waktunya gitu. Sekali kasih surprise dan ibu bener-bener gak tahu sama sekali. Seru lah, seru. Ibunya senang, alhamdulillah ibunya suka. Aku tuh salut dan bangga sama dia loh. Ayu itu bekerja untuk semua keluarganya, untuk adiknya juga. Dia nggak mikirin dirinya sendiri. Weekend selalu sama orang tua. Jadi aku tuh bangganya sama dia. Cuman Allah masih belum memberikan satu keinginannya dia untuk mempunyai seorang suami, itu aja. Ya, baik Ayu dan keluarga pun begitu sangat menikmati momen yang jarang terjadi ini, lantaran kesibukan Ayu yang sangat padat. Selain itu, dengan merayakan ulang tahun Umi Kalsum, tampak sekali bagaimana kedekatan antara keduanya yang begitu mendalam tanpa kata.
baik dalam keadaan susah, senang, mereka selalu ada di samping saya gitu. Dan yang jelas bersyukur punya mereka, dan mereka juga nggak pernah putus doa buat saya. Jadi Allah nggak pernah bohong, kasih doa orang tua. Syukur aja lah, dikasih ibu ayah budanya dipakai. Dan Ayu juga merupakan anak yang tulus. Bahkan saking dekatnya, Ayu nurut pada kedua orang tuanya, termasuk untuk urusan jodoh. Tuh ayah tuh makan sampai aku pernah kan ayah bilang, "Mah cariin Ayu jodoh." Aku bilang, "Aduh cari ini harus gimana?" "Mah nggak usah yang harus kaya apa gimana, nanti itu mah nanti akan mencari sendiri gitu. Yang penting tuh dia punya pekerjaan." Dah gitu doang. Dia kalau mencari sosok suami tuh nggak yang neko-neko kok. Nggak mah nggak harus kaya, yang penting baik. Yang penting punya agama yang baik. Dia gitu. Ibu selamat ulang tahun. Ibu tuh umur sama kayak aku. Mudah-mudahan ibu selalu sehat, bahagia terus, Bu. Kabar bahagia dirasakan Siva Haju karena akhirnya yang ditunggu-tunggu lamaran dari El Rumi datang juga. Ya, El Rumi melamar kekasihnya itu di Swiss, tepatnya di pegunungan Alpen, Lauterbrunnen di Swiss. Wah, siapa coba yang gak ikutan baper melihat sikap El yang gentleman dan romantis?